Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing mengenai demo menginput data RM Asri dari mulai pendaftaran sampai pengiriman ke Satu Sehat. Nah, dalam proses pendaftaran kemarin kita terakhir mendapat undangan dari Asri dan pastikan kita udah buat password untuk login ke Asrinya. Dan untuk login, silakan masukkan email dan passwordnya. Dan inilah dashboard pertama atau utama dari RM Asri ini. Baik, mungkin kita langsung aja menuju demonya. Penjelasan singkat dari dashboard ini, di sini terdapat rekapitulasi dari data yang sudah diinputkan dimulai dari hari ini, minggu ini, bulan ini, sampai saat ini. Beberapa rekapitulasi data seperti kunjungan, pasien, tenaga medis, lalu ada waktu tunggu dan konsultasi rata-rata. Untuk proses penginputan data yang pertama kali dilakukan oleh masing-masing dokter, di sini kita akan menginputkan data pasien. Untuk data pasien di sini kita bisa langsung buat, tetapi jika pasien tersebut sudah pernah terdaftar, itu tidak perlu dibuatkan lagi. Jadi datanya akan terekam di ASRI. Selanjutnya di sini saya akan contohkan cara penginputan data pasien. Di sini nama, lalu NIK. Contoh saya akan inputkan NIK dari sini. Lalu tanggal lahir. Selain itu juga terdapat beberapa data yang bisa diinputkan seperti domisili, informasi lainnya, informasi layanan kesehatan, pemeriksaan klinis. Di sini nanti otomatis jika pasien tersebut telah melakukan pemeriksaan, grafiknya akan muncul di sini. Ada informasi medis dan keluarga. Namun yang mandatori ini hanya nama pasien dan jenis kelamin. Lalu kita save, lalu kita klik Satu Sehat ID. Nah, nanti kalau misalkan terdapat pop-up seperti ini, artinya nama yang kita inputkan itu salah. Nah, di sini juga terdapat alert nama yang betulnya itu siapa. Jadi ini mempermudah dari TPMD untuk mengetahui nama yang sebetulnya. Jadi kita tinggal bisa copy langsung, paste, kirim ulang. Nah, di sini nomor Satu Sehatnya sudah muncul, artinya pasien ini sudah datanya bisa dikirimkan ke Satu Sehat. Lalu di sini juga ada nomor RME, ini nomor yang mengartikan dari tiap-tiap pasien itu akan memiliki nomor RME yang berbeda. Jika pasien ini sudah diinputkan, nah di sini juga terdapat rekapitulasi sudah berapa kali pernah melakukan kunjungan, pemeriksaan, resep yang diresepkan sudah berapa, tindakannya berapa. Lalu kita akan ke kunjungan. Selain itu di sini fitur-fiturnya terdapat filter, group by, lalu bisa ekspor juga untuk pelaporan. Setelah ini kita akan ke proses memasukkan data kunjungan. Kita ke kunjungan, lalu di sini langsung terfilter hari ini dan belum selesai. Kita akan buat langsung klik baru, lalu kita inputkan nama pasien. Lalu di sini tenaga medis. Lalu di sini yang wajib diisi itu nama pasien, tenaga medis, jenis kunjungan, administrasi pendaftaran. Lalu terdapat juga durasi, tanggal, tingkat urgensi, keperluan. Nah, ini data-datanya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan dokter di konfigurasi di atas. Lalu juga di sini ada bebas tagihan.
ini untuk sementara bagi pasien yang BPJS itu kita bisa klik jika pasien itu tidak terdapat data tagihan, tapi jika tidak kita bisa klik. Setelah ini kita bisa klik save, lalu konfirmasi. Ini bisa artinya bahwa data ini telah dibuat. Jika konfirmasi sudah, lalu kita bisa langsung klik menunggu. Jika diklik menunggu, di sini statusnya berubah menjadi menunggu. Lalu di sini terdapat waktu tunggu, ini mulai jalan. Setelah itu kita bisa langsung klik kirim satu sehat. Di sini nanti akan muncul tombol kirim satu sehat. Klik tombol kirim satu sehat. Nah, tandanya apa sudah terkirim? Itu di bawah informasi umum satu sehat ID nanti akan muncul kode seperti ini. Ini yang mengartikan bahwa data kunjungan ini telah berhasil dikirim ke satu sehat. Setelah ini dokter melakukan konsultasi, klik konsultasi, lalu kita bisa langsung menginputkan saja. Contohnya pemeriksaan awal. Di sini ada anamnesis, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit terdahulu, riwayat pengobatan saat ini, gaya hidup. Di sini bisa diinputkan berupa free text, jadi langsung saja bisa diinputkan. Setelah itu terdapat pemeriksaan klinis. Untuk pemeriksaan klinis, proses penginputannya kita bisa klik buat pemeriksaan, lalu klik pemeriksaan. Nah, di sini terdapat nomor nanti pemeriksaan, kita klik kembali. Nah, langsung kita bisa isi. Di sini observasi, terdapat beberapa observasi yang sudah default kita sediakan, tapi juga bisa ditambahkan atau dikurangi, dan ini tidak mandatori. Jadi jika hanya beberapa yang diisi juga boleh, itu disesuaikan saja. Contohnya di sini yang akan diinput yaitu pernapasan. Kita langsung bisa klik, lalu hasilnya kita inputkan. Save, nanti otomatis tinggi, rendah, atau sedangnya akan muncul. Suhu tubuh. Contoh saya menginputkan 2 data. Lalu kita save, lalu klik selesai. Nah, jika sudah selesai, nanti akan muncul tombol kirim satu sehat. Kita bisa klik kirim satu sehat kembali. Jika kita lihat, untuk memastikan apakah data ini sudah terkirim atau tidak, observasi, kita klik, nanti muncul satu sehat ID. Di sini, ini menandakan bahwa data observasi ini atau pemeriksaan sudah terkirim ke satu sehat. Untuk kembali ke kunjungan, kita bisa klik, di sini ada nomor kunjungan di atas, seperti ini. Nah, untuk pemeriksaan fisik sama prosesnya, seperti tanda-tanda vital. Di sini lalu ada laboratorium dan radiologi. Di sini untuk laboratorium radiologi, mungkin interpretasinya saja yang bisa diisi hasilnya. Lalu terdapat diagnosis. Untuk diagnosis di sini kita sudah sesuai dengan ICD-10, standar ICD-10. Lalu untuk penginputannya, kita bisa klik add, lalu klik kembali. Nah, jika data-datanya tidak terdapat di sini, kita bisa klik search. Nanti bisa di group by berdasarkan penyakit atau kategori dan lainnya. Contoh di sini langsung saya mau search saja. Lalu klik. Contoh di sini jika ingin lebih dari satu, bisa diklik kembali add ini. Lalu terdapat diagnosis banding dan saran medis, ini bisa diinputkan free text. Setelah ini terdapat riwayat diagnosis. Untuk riwayat ini tidak perlu diinputkan, jadi jika pasien tersebut sebelumnya pernah melakukan perawatan, itu akan muncul di sini data-datanya. Lalu selanjutnya terdapat penggunaan produk atau layanan, di sini bisa diinputkan jika ada. Tapi jika tidak juga tidak perlu, kita bisa save. Selanjutnya pembuatan resep. Untuk resep di sini bisa melalui button resep di sini ataupun button resep di sini.
Klik buat resep, nanti otomatis pasiennya siapa, terinput, tenaga medisnya siapa, tanggal peresepan. Lalu di sini kita kalau mau menambahkan obatnya itu bisa klik add. Di sini kita inputkan contoh klik. Lalu dosis pemakaian di sini terdapat default 2, tapi nanti bisa ditambahkan juga di master data. Nanti otomatis di sini durasinya berapa, dosisnya berapa, durasinya berapa, dan totalnya itu berapa. Aturan pakai sudah atau sebelum. Lalu kita jika sudah selesai, kita bisa klik save and close. Oke. Di sini jika sudah selesai penginputannya, kita bisa klik save, klik confirm, lalu klik kirim satu sehat. Di sini artinya kalau tidak error itu berhasil. Dan untuk memastikan apakah sudah terkirim, kita bisa klik si obat tersebut. Lalu nanti akan muncul kode. Ini artinya peresepan ini sudah terkirim ke satu sehat. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, sama kita bisa klik nomor kunjungan. Di sini selain itu terdapat tindakan. Tindakan kita bisa klik di sini, tindakan prosedur. Lalu klik baru, nanti otomatis pasiennya siapa. Untuk durasi ini kita bisa inputkan, klik 2 kali. Lalu di sini waktunya dari jam 10 sampai jam 10 lebih berapa, lalu klik apply. Diagnosis ini otomatis. Nah, ini tindakannya apa? Lalu jika ingin cari lebih bisa klik search more sama. Di sini untuk tindakan kita sudah sesuai dengan ICD-9. Lalu kita bisa klik berjalan, klik selesai. Lalu klik kirim satu sehat. Nanti otomatis terdapat kode seperti ini. Ini yang menandakan bahwa proses tindakan ini sudah terkirimkan ke satu sehat. Lalu kita kembali ke halaman sebelumnya dengan klik nomor kunjungan. Jika semuanya sudah selesai prosesnya, kita bisa klik konsultasi selesai. Di sini ada buat tagihan. Karena tadi kita tidak klik bebas tagihan, jadinya muncul data untuk ditagih berapa. Lalu untuk data tagihan ini, kita akan dari administrasi pendaftaran ini masuk ke tagihan. Contoh kita klik buat tagihan. Nanti muncul satu tagihan. Untuk tagihan seperti ini. Jadi dari administrasi pendaftaran itu konsultasi sebesar 15.000. Ini untuk harganya itu bisa diedit di master data. Lalu di sini juga terdapat biaya untuk prosedur. Prosedur itu sebesar 1 perak. Setelah ini juga bisa diedit sesuai kebutuhan. Untuk data tagihan ini tidak dikirimkan ke satu sehat, jadi hanya tersimpan di ASRI. Seperti itu. Lalu kita klik confirm. Ini sudah di-post, artinya sudah dibuat. Kalau misalkan mau dihapus, boleh. Ini bisa dihapus. Nanti kita bisa ke reset to draft. Lalu klik action, klik delete. Seperti itu. Tapi jika ingin dibayarkan, pasien tersebut akan membayarkan, kita bisa klik register payment. Di sini untuk proses pembayaran, saat ini hanya ada manual. Tapi untuk kedepannya mungkin akan ada beberapa tambahan. Setelah ini kita langsung bisa klik create payment. Nanti otomatis terdapat paid seperti ini. Nah, ini artinya sudah dibayarkan dan nanti masuk ke menu tagihan untuk invoice-invoice ini.
Mungkin untuk proses penginputan data sampai terkirimkan ke satu sehat, prosesnya hanya sampai sini. Demikian demo singkat mengenai input data kunjungan di RMI Asri, dan seperti biasa jika ada kendala atau pertanyaan silakan melalui aplikasi Mantis atau WA dari Asri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.